Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan Anda senantiasa di dalam lindungan Allah, sehat walafiat dalam kondisi pandemi yang masih terus terjadi di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan membimbing kita di atas jalan yang terbaik yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita akan melanjutkan kajian kita di dalam program Islam Futuristik. Sekarang kita memasuki episode yang ke-76. Hari ini kita akan mengangkat sebuah pertanyaan atau komentar dari dalam forum kita yang disampaikan oleh kawan kita ya. Di sana yang masih menjadi kerancuannya dan kemudian minta untuk diklarifikasi adalah terkait dengan diksi malaikat dan ruh. Karena Al-Qur'an memang seringkali menyandingkan diksi malaikat itu dengan ruh. Sehingga muncul pertanyaan, sesungguhnya malaikat itu sama dengan roh, ataukah malaikat itu berbeda dengan roh, atau ada penjelasan tambahan lainnya lagi. Misalnya digunakan istilah Ruhul Kudus, yang selama ini dipahami sebagai malaikat Jibril. Ruhul Amin juga dipahami sebagai malaikat Jibril. Kemudian dia juga mengungkapkan sejumlah ayat yang menggambarkan bahwa kata malaikat dan kata roh itu digunakan secara bersamaan. Tanazzalul malaikatu warruh, turun para malaikat dan roh. Seakan-akan ini menggambarkan bahwa roh itu bukan malaikat, malaikat itu bukan roh. Terus dia menambahkan lagi ada ayat-ayat yang menggambarkan di hari kiamat nanti para roh katanya akan bersama dengan para malaikat membentuk saf-saf atau barisan-barisan dan seterusnya. Oke, ini menarik untuk kita klarifikasi dan kali ini kajian kita tentu saja bersumber murni kepada Al-Qur'an Al-Karim. Karena memang yang dipertanyakan adalah analisa terkait dengan bagaimana kita menyimpulkan berbagai informasi terkait dengan malaikat dan ruh itu dari dalam Al-Qur'an Al-Karim. Istilah ruh di dalam Al-Qur'an digunakan belasan kali. Tetapi kalau kita mencoba memahami secara holistik, secara komprehensif, ternyata itu digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang berbeda-beda dan substansi yang berbeda-beda. Ada 3 hal yang bisa menggunakan kata ruh itu. Dan di dalam Al-Qur'an digunakan kata ruh itu untuk menggambarkan 3 hal yang berbeda. Yang pertama, ruh digunakan untuk menggambarkan daya hidup. Yang ketika daya hidup itu ditiupkan kepada manusia, kepada Adam, kepada manusia pada umumnya di dalam rahim, maka cikal bakal manusia yang sedang diciptakan di dalam rahim itu menjadi hidup, menjadi bisa mendengar, bisa melihat, bisa berkehendak, dan seterusnya. Yang kalau kita simpulkan secara utuh, roh diidentikan dengan daya hidup yang ketika dimasukkan, ditiupkan ke dalam cikal bakal tubuh manusia atau cikal bakal manusia, dia menjadi hidup dan memiliki sifat-sifat turunannya. Hal itu disampaikan oleh Allah di dalam banyak ayat, di antaranya disampaikan oleh Allah di dalam surat As-Sajdah ayat 7-9. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin mim ma'in mahin. Kemudian dia menjadikan keturunannya manusia dari saripati air yang hina, air mani. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi mir ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'ida qalilan ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakan
di dalam rahim dan meniupkan ke dalamnya sebagian ruhnya. Dan dia menjadikan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Ayat ini menggambarkan proses penciptaan. Bahwa manusia itu asal-usulnya berasal dari tanah. Mintin, dari tanah. Kemudian Allah menjadikan keturunan-keturunan manusia ini dari air mani. Dari air yang hina istilahnya. Mimma immahin. Dari air yang hina atau air mani, yaitu sperma dan ovum. Yang dipertemukan di dalam rahim tentu saja. Karena yang dimaksudkan itu adalah air mani atau sperma dan ovum. Yang dipertemukan di dalam rahim. Nah, kemudian menarik, Allah menjelaskan tentang peniupan ruh di dalam rahim itu setelah cikal bakal manusia itu diproses semakin menyempurna. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Kemudian atau maka Allah menyempurnakan proses penciptaan cikal bakal manusia itu di dalam rahim. Wa nafakha fihi, kemudian atau dan Allah meniupkan min ruhihi, sebagian ruhnya. Wa nafakha fihi min ruhihi, Allah meniupkan min ruhihi, sebagian ruhnya. Ayat ini menarik dan kita sudah pernah membahas di dalam proses penciptaan manusia di beberapa episode yang lalu. Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah penggunaan diksi ruh di sini digambarkan sebagai sesuatu daya hidup yang ditiupkan oleh Allah. Di situ menggunakan kata min ruhihi, dari ruhnya. Dan kata min itu juga bermakna sebagian dari ruhnya. Sehingga ruh itu seperti digambarkan dalam banyak ayat ya, tidak pernah dikatakan Allah menciptakan ruh, itu enggak ada. Karena ruh itu memang bukan ciptaan. Ruh itu adalah bagian dari eksistensi ketuhanan. Sehingga di sini digambarkan min ruhihi, dari sebagian eksistensi ruhnya yang menularkan sifat-sifat Allah yang maha hidup. Sehingga ketika roh itu ditiupkan istilahnya masuk ke dalam cikal bakal tubuh manusia itu, maka manusia menjadi hidup. Kemudian berkehendak, kemudian bisa mendengar, bisa melihat, bisa mencipta dan seterusnya, turunan dari sifat kehidupan itu. Jadi pengertian yang pertama dari kata roh adalah daya hidup yang ditiupkan kepada makhluk yang kemudian menjadi hidup karena menularkan sifat-sifat kehidupan yang menjadi sifat Allah Sang Maha Hidup itu. Pengertian yang kedua menunjuk kepada makhluk yang namanya malaikat. Kata roh digunakan sebagai julukan bagi malaikat tertentu secara khusus. Siapa dia? Para ahli tafsir sepakat bahwa itu menunjuk kepada malaikat Jibril. Apakah ada tanda-tandanya atau ada penjelasannya di dalam Al-Quran? Ya, kita bisa merangkai beberapa ayat untuk mendapatkan kepahaman itu. Bahwa malaikat Jibril itulah yang disebut sebagai Ruhul Kudus misalnya. Atau yang juga disebut sebagai Ruhul Amin. Atau di ayat yang lain juga disebut sebagai Ar-Ruh saja. Tetapi melihat konteksnya, maka kita bisa menyimpulkannya itu sebagai malaikat Jibril. Mari kita baca ayat-ayat yang terkait dengan itu dan kemudian kita mencoba melakukan analisa untuk merangkaikannya sehingga mendapatkan benang merahnya. Siapa yang disebut sebagai Ar-Ruh atau Ruhul Amin atau Ruhul Kudus itu? Yang pertama, mari kita baca dalam surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 194. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam yang dibawa turun oleh Ruhul Amin ke dalam hatimu Muhammad
agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Nazala bihir ruhul amin. Dibawa turun oleh yang disebut, yang dijuluki sebagai ruhul amin. Jadi kesimpulan dari ayat ini, poin pentingnya adalah Ruhul Amin adalah utusan Allah yang membawa wahyu Al-Quran Al-Karim dari Tuhan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini poin penting dari ayat ini. Ruhul Amin adalah utusan yang membawa wahyu Al-Quran. Lantas kita coba kaitkan dengan ayat yang lain yang juga menggambarkan tentang siapa itu utusan yang menurunkan Al-Quran Al-Karim kepada Rasulullah itu. Di dalam surat An-Nahl 102 Allah memberikan gambaran bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh utusan yang sama juga, tetapi dijuluki atau diberi julukan yang berbeda. Bukan Ruhul Amin, tetapi julukannya adalah Ruhul Kudus. Untuk aktor yang sama, utusan yang sama, yang menurunkan Al-Quran dari Allah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul nazzalahu ruhul kudusi mir rabbika bil haq liyusabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakanlah, Ruhul Kudus yang menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar, untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman. Ayat ini dengan sangat gamblang dan eksplisit menyebut Ruhul Kudus sebagai utusan yang membawa Al-Quran itu dari Tuhan kepada Rasulullah. Qul nazzalahu Ruhul Kudusi mir rabbika bil haq. Katakan Muhammad, malaikat Jibril itu, Ruhul Kudus itu yang membawa Al-Quran ini atau menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan hak. Ayat ini memberikan kesimpulan kepada kita bahwa Ruhul Kudus adalah utusan yang membawa wahyu Al-Quran kepada Rasulullah. Maka kalau kita kaitkan ayat yang sebelumnya tadi yang menyebut Ruhul Amin dengan Ruhul Kudus, maka klop, sesungguhnya itu aktor yang sama. Utusan yang memiliki dua julukan sekaligus, yaitu Ruhul Amin, ruh yang bisa dipercaya atau terpercaya, dan Ruhul Kudus, yaitu ruh yang suci. Dua julukan digunakan untuk satu aktor yang tugasnya adalah menyampaikan wahyu firman-firman Allah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas pertanyaan berikutnya adalah, siapakah itu aktor utusan yang mendapatkan julukan Ruhul Amin dan Ruhul Kudus yang tugasnya sama itu, yaitu menurunkan wahyu Al-Quran kepada Rasulullah. Nah, kita bisa membaca itu di ayat yang berbeda. Siapa dia itu? Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 97. Qul man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkannya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini dengan sangat tegas menyebut nama Jibril sebagai utusan, ya, malaikat yang oleh Allah diberi tugas untuk menyampaikan wahyu Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad. Maka dengan mengkaitkan ketiga ayat ini kita mendapatkan benang merahnya. Satu adalah sebutan Ruhul Amin. Tugasnya menurunkan wahyu, menyampaikan wahyu dari Allah kepada Rasulullah. Yang kedua adalah Ruhul Kudus. Tugasnya juga menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Rasulullah. Dan yang ketiga adalah Jibril. Tugasnya juga menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Rasulullah. Sehingga kesimpulannya sangat tegas
bahwa yang disebut sebagai Ruhul Amin, Ruhul Kudus itu sesungguhnya ya malaikat Jibril itu. Tidak ada kesimpulan yang lainnya lagi. Ya, jadi ini sudah menjawab sebagian dari yang dipertanyakan itu. Seakan-akan ruh, ya Ruhul Kudus, Ruhul Amin itu berbeda dengan malaikat. Tapi dalam konteks ini kita sudah mendapatkan sebagian kesimpulannya. Nah, lantas kita lanjutkan pertanyaannya, ketika tidak disebutkan sebagai Ruhul Amin atau Ruhul Kudus, melainkan hanya ruh saja, ar-ruh. Misalnya yang disampaikan atau difirmankan Allah dalam surat Al-Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Turun para malaikat dan ruh atas izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Nah, di situ cuma disebut sebagai malaikatu warruh, para malaikat jamak dan ar-ruh tunggal. Ya, jadi di situ dibedakan seakan-akan malaikat dan ruh itu adalah eksistensi yang berbeda. Tetapi kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat yang lain, maka kita mendapatkan kesimpulan bahwa yang disebut sebagai ar-ruh tunggal, tidak banyak ruhnya. Ar-ruh itu adalah mufrad bentuknya, jadi tunggal tidak jamak, itu menunjuk kepada satu aktor yang tugasnya adalah menurunkan Al-Quran Al-Karim. Karena itu di dalam surat Al-Qadar ini pun, kalau kita lihat di ayat pertamanya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah telah menurunkan itu apa? Adalah Al-Quran. Jadi kaitannya sama sesungguhnya bahwa malaikat yang diutus untuk menurunkan Al-Quran itu memiliki beberapa sebutan. Ruhul Amin, Ruhul Kudus, Jibril, dan Ar-Ruh. Oke, sahabat sekalian, saya kira menjadi jelas ya jawabannya atas pertanyaan apakah ruh yang digambarkan oleh Al-Quran yang sering disandingkan dengan malaikat itu adalah bagian dari malaikat itu sendiri ataukah sesuatu yang berbeda. Ternyata kalau kita kaji ayat-ayatnya memang menunjuk kepada ar-ruh yang dimaksudkan di situ ya malaikat juga, tetapi sengaja digarisbawahi. Diksinya dibedakan untuk apa? Untuk menggambarkan bahwa malaikat yang ar-ruh ini, yang Ruhul Kudus ini, yang Ruhul Amin ini memiliki sesuatu yang berbeda. Dia adalah pemimpin dari para malaikat. Di mana Allah menggambarkan hal itu di ayat yang berbeda lagi, seperti yang difirmankan Allah dalam surat At-Takwir 19 sampai 21. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil arsy makin muta'in tsamma amin. Sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, yang mempunyai arsy, yang ditaati di sana di alam malaikat, lagi dipercaya. Jadi sangat jelas sekarang benang merahnya keterkaitan antara berbagai ayat itu supaya kita bisa mengambil kesimpulan yang komprehensif dan holistik. Bahwa antara roh dan malaikat itu sesungguhnya memiliki kesamaan yang dimaksud. Meskipun menunjuk kepada aktor yang sangat tinggi nilainya, yang sangat mulia ya di sisi Allah dan ditaati oleh para malaikat di alamnya sana. Sehingga seringkali disebut secara terpisah dikarenakan level atau derajatnya itu memang lebih tinggi dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lainnya. Oke ya, kita sudah membahas dua makna dari istilah roh. Yang pertama adalah daya hidup yang ditiupkan Allah kepada makhluk hidup, katakanlah manusia. Yang kedua adalah roh dalam konteks sebutan untuk malaikat Jibril. Dan yang ketiga, ternyata kata ar-ruh atau roh itu juga digunakan untuk menyebut wahyu. Wahyu Allah, firman Allah, kalamullah itu juga diistilahkan sebagai ar-ruh. Allah menjelaskan tentang ini misalnya di dalam surat An-Nahl ayat 2.
Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala may yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattakun. Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu atau firman Allah atas perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, yaitu peringatkanlah olehmu sekalian bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi. Allah menurunkan para malaikat, jumlahnya banyak, birruhi dengan ruh, ya, ar-ruh di situ yang kemudian difahami, dimaknai sebagai wahyu atau firman Allah, min amrihi, dari atau atas perintahnya. Jadi ayat ini menjadikan atau menggunakan diksi ar-ruh untuk menggambarkan firman Allah min amrihi atas perintahnya, yaitu digambarkan di kalimat berikutnya, annahu la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku, Allah. Bukan hanya kepada Rasulullah Muhammad, melainkan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah dari hambanya, kata ayat ini. Ala may yasha'u min ibadihi. Kepada siapa saja yang dikehendaki Allah dari para hamba-hambanya, yaitu terkait dengan ketauhidan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Poin penting yang ingin saya sampaikan adalah istilah atau diksi ar-ruh itu digunakan untuk menggambarkan firman Allah atau wahyu yang dibawa oleh para malaikat untuk diwahyukan, diilhamkan, disampaikan kepada siapapun hamba Allah yang dikehendakinya. Di ayat yang berbeda, Allah menggunakan diksi yang sama, ruh itu untuk menggambarkan Al-Quran. Al-Quran yang disebut sebagai ruh, tetapi menggunakan kata sifat. Mari kita lihat atau kita baca ayatnya. Surat Asy-Syu'ara ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadrimal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruhan, wahyu Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran itu, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya, yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan ruhan kepadamu. Nah, ruhan di situ ar-ruh, ya, kata bendanya ar-ruh itu menunjuk kepada Al-Qur'an. Tetapi di situ digunakan dalam bentuk kata sifat, ruhan yang bersifat ruhiyah. Sesuatu yang bersifat ruhiyah atas perintah Allah disampaikan, diturunkan, diwahyukan kepada Rasulullah. Poin pentingnya adalah kata ruh ini lagi-lagi digunakan untuk menggambarkan wahyu, menggambarkan firman Allah. Jadi sahabat sekalian, kesimpulannya adalah dari apa yang sudah kita lakukan kajiannya pada episode kali ini, kata ruh itu digunakan untuk berbagai tujuan. Ada 3 secara garis besar. Yang pertama, ruh untuk menggambarkan daya hidup yang ditiupkan oleh Allah sendiri, tidak melalui utusan. Ditiupkan oleh Allah sendiri kepada makhluknya, sehingga manusia menjadi ketularan sifat hidup dari Sang Maha Hidup. Yang kedua, kata roh digunakan sebagai julukan kepada utusan yang memiliki kualitas yang sangat tinggi, yang digambarkan sangat dekat dengan Allah, dimuliakan di sisinya, ditaati oleh para malaikat sebagai pemimpin para malaikat, yaitu malaikat Jibril, yang juga disebut, dijuluki sebagai Ruhul Kudus, Ruhul Amin, dan juga disebut sebagai Ar-Ruh.
Dan yang ketiga, ternyata kata ar-ruh ini juga digunakan untuk menggambarkan firman Allah, wahyu Allah. Dikarenakan memang memiliki kualitas yang sangat tinggi. Jadi kita tidak boleh rancu di dalam memahami penggunaan kata ruh ini. Tidak bisa dicampur adukkan, harus dilihat konteksnya. Dan sebagai poin yang terakhir, bahwa kata ruh di dalam Al-Quran itu tidak memiliki bentuk jamaknya. Bentuk jamak dari kata ruh adalah arwah. Itu tidak ada di dalam Al-Quran kata arwah itu. Yang ada adalah ruh dalam bentuk tunggal, bentuk mufrad. Karena itu ketika ada kawan kita yang bertanya di dalam forum ini dan menunjukkan ayat-ayat yang menunjukkan katanya atau memberikan gambaran malaikat dan roh itu berbaris bersaf-saf, kemudian diterjemahkan oleh dia sebagai para malaikat dan para roh, atau para roh dan para malaikat. Nah, itu kurang tepat dikarenakan di situ tidak menggunakan bentuk jamak arwah, melainkan roh saja. Menunjuk kepada malaikat yang tunggal sebagai pemimpin dari barisan malaikat itu. Sehingga sering digunakan secara bersamaan pemimpinnya dengan yang dipimpin para malaikat itu berbaris, ya, digambarkan pada saat hari kiamat. Dalam surat An-Naba ayat 38. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata-kata yang benar. Atau tanazzalul malaikatu warruh, gitu ya. Turun para malaikat dan roh, itu juga rohnya dalam bentuk tunggal, bukan bentuk jamak. Bukan diterjemahkan para roh, bukan. Tapi para malaikat dan roh yang memimpinnya. Atau bisa digambarkan roh itu diiringi oleh para malaikat, ya. Jadi malaikat Jibril sebagai pemimpin diiringi oleh para malaikat turun ke langit dunia atau ke alam dunia untuk menyelesaikan berbagai urusan. Oke ya, sahabat sekalian, saya kira sudah clear yang dipertanyakan dan mudah-mudahan bisa disimpulkan secara clear juga oleh kawan-kawan semuanya, menjadi bagian dari hikmah yang dianugerahkan Allah kepada kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.